Halo semua, selamat datang di Rekan Imaji, ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar kalian semua? Gue harap keadaan rekan semua dalam keadaan yang sehat selalu. Bagi yang menjalankan puasa, semoga puasanya lancar, tidak ada halangan. Dan bagi teman-teman yang lain, semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pada video kali ini gue akan membahas satu kata dari Ali bin Abi Thalib secara singkat aja, yang kata-kata itu berbunyi seperti hidup itu hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan 1 hari melawanmu. Tapi sebelum kita ke pembahasan, bagi rekan-rekan yang ingin selalu support terus channel Rekan Imaji, bisa berdonasi di Saweria, bisa diklik di link deskripsi di bawah. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, nggak ada salahnya rekan-rekan semua untuk subscribe dan nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten Rekan Imaji yang selanjutnya. Jadi kenapa gue ingin buat video tentang kata dari Sayyidina Ali yang dalam video kali ini, karena jujur gue suka membahas tentang fenomena kehidupan yang memang arahannya itu abu-abu. Kita nggak bisa berekspektasi untuk terus bahagia, dan kita tidak bisa menolak segala musibah atau kesedihan yang akan datang. Itu alasan utama gue kenapa gue buat channel Rekan Imaji juga. Inginnya ngebahas tentang fenomena kehidupan aja, tentang gimana kiat-kiat biar kita bisa melalui hidup dengan prinsip-prinsip yang luar biasa, yang hebat. Makanya kalau yang udah ngikutin dari awal pasti udah agak sedikit ngeh ya, bahwa yang gue share itu kebanyakan dari kata-kata orang-orang Islam gitu ya. Bukan berarti gue ingin bikin konten tentang agama, bukan, tapi gue pengen menyebarkan pandangan gue, apa yang gue pahami gitu ya, secara universal gitu, yang tidak terpaku dalam golongan agama tertentu atau kelompok tertentu. Makanya selalu gue sebutkan bahwa dalam setiap video Rekan Imaji semua itu murni adalah disclaimer, semua adalah opini pribadi gue. Jadi buat rekan-rekan yang emang punya pendapat lain, punya kritik, ya itu sah-sah saja, selalu gue katakan seperti itu. Jadi nggak apa-apa yang berbeda, itu hal yang biasa. Nah, dalam video kali ini tadi kan udah gue kasih tahu ya alasan awal kenapa gue ingin membahas kata-kata Sayyidina Ali yang satu ini. Yang kedua, kata-kata ini menurut pemahaman gue itu bagus buat jadi prinsip hidup, karena memang bukan gua aja yang punya kehidupan itu yang naik turun. Pasti rekan-rekan semua kalian juga punya lini masa kehidupan yang naik turun gitu kan. Ada kalanya bersedih, ada kalanya bahagia dalam suatu momen tertentu. Kadang ada kalanya kalian tidak ada masalah, tahu-tahu kena masalah. Nah, dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang di awal tadi, dengan kata beliau yang hidup itu hanya 2 hari, 1 hari itu berpihak padamu, 1 hari lagi itu melawanmu. Jika 1 hari itu berpihak padamu, maka engkau jangan gegabah. Jika 1 hari itu melawanmu, maka engkau bersabarlah, karena sesungguhnya itu adalah ujian bagimu. Jadi setiap gua pahami kata-kata dari Ali bin Abi Thalib atau dari Rumi ya, tapi karena kali ini bahasan dari Ali bin Abi Thalib, kata-kata yang ini itu punya makna yang bagus untuk gua pegang sebagai prinsip hidup. Kenapa bagus? Ya memang menurut pemahaman gua ya, ketika kita lagi bahagia,
kita memang boleh bersenang-senang, tapi bukan berarti kita penuh dengan euforia dan kita melebih-lebihkan ketika kita sedang bahagia. Jadi ibarat kata kita mempestakan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang berlebihan. Bukan pernah ya, cuma ada kata-kata yang pernah gue baca di Instagram atau di sosmed yang lain, gue lupa gitu ya, karena gue lagi aktif di Instagram kali. Dan ada kata-kata yang lewat, bunyinya tuh kayak jangan berjanji ketika engkau sedang bahagia, dan jangan memutuskan suatu perkara ketika engkau sedang marah atau kau sedang sedih. Jadi memang ketika kita lagi dalam euforia bahagia, kita memang harus waspada bahwa kita tidak boleh gegabah atau ceroboh, misalnya mengumbar janji gitu ya, atau berpesta pora, menghambur-hamburkan uang, waktu, ya kan. Ya boleh bersenang-senang, tapi yang nggak boleh itu adalah cerobohnya, seolah-olah kita tuh akan bahagia terus gitu loh di hari berikutnya, karena esok hari itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita, gitu kan. Jadi pentingnya kita punya self awareness dalam hal peka untuk tidak berlebih-lebihan dalam kondisi kita bahagia. Karena emang ya bisa aja hari ini kita bahagia, ya besoknya belum tentu kita bahagia, bisa aja biasa aja ya kan, nothing special. Atau ya besok bisa aja kena masalah yang kita nggak duga-duga. Lalu jika satu hari itu melawanmu, engkau bersabarlah, sesungguhnya itu adalah ujian bagimu. Ya memang dalam kehidupan kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, ya hal-hal yang memang kita nggak bisa menduga gitu ya. Ini mengajarkan gua sendiri sebagai reminder buat rekan-rekan juga. Ini mengajarkan bahwa kita itu tidak disarankan untuk punya angan-angan panjang, punya planning, cita-cita boleh, tapi mematok supaya impian itu benar-benar tercapai 100% dan harus dicapai sesuai dengan apa yang kita bayangkan, menurut gue pribadi itu kurang tepat. Karena memang kita harus punya plan B dan plan C ketika plan A itu ya tidak kita dapatkan gitu, biar kita tidak kecewa dan tidak menyalahkan kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu memang abu-abu tempatnya, kita tidak bisa menebak apapun yang terjadi. Jadi ya kita yang harus mengontrol untuk punya banyak planning ketika planning yang di awal itu tidak workout gitu, tidak bisa kita capai. Nah di satu hari yang melawanmu ini kan, melawan kita itu kan banyak ya, bukan cuma soal harapan yang pupus ya kan, bisa aja hal-hal yang kita ekspektasikan kita mendapat feedback yang baik, ternyata feedbacknya malah nggak enak di kitanya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, dan banyak macam halnya. Itu yang dimana memang satu hari itu benar-benar nggak berpihak pada kita gitu, kayak seolah kita itu kayak paling salah dalam satu hari tersebut, paling apes lah katakanlah. Sebetulnya bukan kitanya yang apes ya, bukan kitanya yang dibikin salah, tapi kita sedang diuji untuk bisa nggak tenang dan memahami kondisi tersebut dengan baik gitu. Ya dengan apa ya, dengan bersabar. Karena semua hal itu tidak bisa diraih kalau kita terlalu buru-buru, tidak sabar gitu, maunya cepet aja mencapai semua halnya gitu. Untuk instannya pasti hasilnya nggak akan bagus dan nggak akan pernah puas kalau kita mencapainya bukan dengan kesabaran. Tapi kalau dengan kesabaran ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita akan belajar banyak hal dari masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Yang kedua, jika kita melaluinya dengan sabar, kita jadi pribadi yang kuat, dalam artian tidak menyusahkan orang lain ketika kita dalam keadaan yang susah.
gitu. Tidak dikit-dikit tuh nggak kayak apa ya, menyulitkan orang gitu loh akan masalah kita gitu ya. Semua orang punya masalah, bukan kita doang kan. Jadi memang ada bagusnya kita untuk bersabar agar kita bisa fix keadaannya dengan waktu yang tepat dan dengan pilihan yang tepat. Itulah kenapa satu hari ketika melawan kita harus tenang dulu, harus bersabar dulu. Biar apa ya? Pertama, biar kita tidak menambah masalah tersebut. Kedua, tidak menyulitkan orang-orang terdekat kita dengan masalah kita yang kita belum nemu jalannya apa. Yang ketiga, memberikan kita pemahaman bahwa semua hal itu bisa kita pelajari dengan baik. Semua hal itu memang harus dipelajari dengan pelan-pelan, tidak bisa instan gitu. Sehari langsung bisa hafal 100 buku misalkan, isinya apa aja, kan tidak mungkin ya kan. Semua itu bertahap gitu, pelan-pelan. Begitu juga dengan kehidupan itu. Ketika kita bahagia, kita juga diberi pemahaman, diberi pelajaran untuk tidak terlalu bereiforia, tidak terlalu bahagia. Dan dengan ujian, musibah, masalah pun juga kita diajarkan untuk tidak ceroboh juga, dengan cara ya bersabar, kita memahami kondisi tersebut dengan baik, dengan bijaksana. Memang dalam hidup itu semua orang punya masalah, punya keresahannya, ya kan. Jadi bukan gua aja yang punya masalah, rekan-rekan semua juga punya masalah, orang di luar sana juga punya masalah. Jadi jangan pernah merasa kita yang paling sengsara dalam kehidupan. Jangan pernah kayak kita yang paling merasa kita doang yang punya masalah, yang selalu apes atau selalu sial gitu. Ya enggak. Banyak orang yang hidup dunia gitu, bukan kita aja. Dan mereka juga punya masalahnya sendiri kan. Cuma yang bikin kita berbeda dengan orang lain kan ya, ada orang lain yang bisa bersabar, ada yang tidak sabar, ada yang ceroboh dan ada yang tidak ceroboh gitu. Bedanya di situ aja. Nah, ketika melihat pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang ini di satu kalimat yang ini, ya gue tertegur gitu ya sebagai pribadi, bahwa memang tidak baik gitu ya merasa paling korban, merasa paling apes, paling sial, dan paling useless gitu. Kayak kurang etis aja ketika melihat kata-kata ini. Karena memang pada dasarnya semua akan berlalu gitu ya. Mau bahagia atau mau kesedihan, semua itu memberikan kita yang tujuannya itu cuma satu. Kita grown up, menjadi pribadi yang dewasa. Jadi menurut gue pribadi, hidup itu mengajarkan kepada kita bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi untuk mencapai ketentraman gitu ya, kedewasaan, kebijaksanaan, dan untuk menjadikan kita orang yang terus baik gitu, hari ke hari, tahun ke tahun. Ya karena emang itu tujuan yang sebetulnya, bukan untuk bahagia akan diri sendiri gitu ya. Itu kalau bahagia akan diri sendiri bukan tujuan namanya, tapi itu adalah suatu hal yang harus diusahakan setiap harinya. Jadi konklusinya video kali ini, menurut gue pribadi, kita harus jadi pribadi yang netral ya. Mau dalam keadaan yang bahagia sekalipun ya, dalam acara-acara atau dalam perayaan yang memang itu berpihak kepada kita, kayak misalkan lagi ultah, apalagi acara keluarga yang memang riuh, ramai gitu ya, pastikan kita jangan terlalu berlebihan untuk menyikapinya. Bahagia ya boleh, bersenang-senang gitu ya, ketawa-tawa sama anggota keluarga, sama teman-teman ya, itu boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan, tiba-tiba janjilah ketika lagi seneng-senengnya gitu ya, terus menghamburkan uang, waktu, kayak bener-bener sehari itu dipakai buat ketawa-tawa aja, kayak nggak ada kegiatan yang lain selain itu. Nah itu yang menurut gua kurang tepat ya kan. Yang kedua ya, hadapilah duka cita dan kesedihan dengan bijak gitu ya, dengan kesabaran. Bang, sabar tuh nggak gampang bang gitu, susah ya, memang susah, siapa yang bilang gampang gitu.
tapi dengan kesabaran lah kita mencapai level diri kita yang lebih baik gitu, yang lebih tinggi. Kalau kita bisa sabar, berarti kita bisa menjadi pribadi yang tenang dalam mengambil keputusan, kita bisa menjadi pribadi yang jernih dalam berpikir, tidak gegabah. Karena setiap melihat kesulitan itu yang muncul dalam diri kita bukan rasa resah atau rasa keberatan, tapi rasa gimana kita bisa tenang untuk melaluinya gitu. Jadi sabar itu sebetulnya menjadikan diri kita menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang berhati-hati, manusia yang bisa menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Itu menurut gue pribadi tujuan untuk kenapa kita disarankan untuk bersabar. Karena bersabar itu banyak manfaatnya gitu, bukan cuma sekedar diem diri dan kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau kita belajar akan sabar tersebut, kita sebetulnya peka bahwa kita menjadi pribadi yang makin tenang, makin bijaksana, dan menjadi pribadi yang tidak ceroboh gitu ya. Betul-betul bedalah kualitasnya dengan kebanyakan orang gitu. Menurut gua ini sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang kata dari Sayyidina Ali. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau suka videonya bisa di like, kalau nggak suka bisa di dislike. Kalau ada yang kurang setuju bisa komentar ya, berikan pandangan Anda, berikan imaji Anda itu seperti apa, dan debat dalam komentar dengan debat yang luar biasa gitu ya, dengan perdebatan yang saling menambah wawasan gitu ya. Jadi segitu aja dari gua Syarif dari Dekan Imaji. Peace, alas.